Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi'illah salatan wa salaman da'imini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya fatah salli ala abdika wa habibika sayyidina maulana Muhammad an-nabi jamil fathi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima waftah lana wa liwalidina wa limasyaikina wa ikhwanina wa azwajina wa mahabbatina fathan mubina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan yang diridhoi, dalam keadaan yang diberikan rahmat dengan rahmat yang sangat luas. Karena kita bisa mampu hadir di gerakan ya Allah ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu, ke majlis zikir, yang dimana tadi kita telah membaca zikir daripada karangan mu'allif susunan dari Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Waqqas. Semoga dengan berkah membaca roti kita mendapatkan sir dari beliau, mendapatkan manfaat dari beliau, dan juga dikumpulkan bersama beliau sehingga kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan di mana kita bertujuan di dalamnya untuk menuntut ilmu, berarti kita sedang berjalan mencari surga dari Allah Subhanahu wa taala, di mana surga adalah merupakan puncak tujuan daripada kehidupan kita di akhirat. Kita di dunia ya mencari bekal supaya kita bisa masuk ke surga. Bekalnya apa? Bekalnya amal soleh, ketaatan. Di antara ketaatan yang kita lakukan adalah membaca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling afdal yang ibadah tadi dikatakan bahwasanya adalah menuntut ilmu, walaupun satu bab. Ya. Imam Hasan Al-Basri lebih menginginkan, lebih cinta daripada beribadah semalaman dibanding daripada lebih cinta untuk menuntut ilmu, menelaah ilmu satu bab daripada ibadah semalaman, sholat semalaman. Jadi ibadah paling utama adalah ibadah menuntut ilmu. Maka oleh karena itu kita patut bersyukur, wajib bersyukur masih gerakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelis ta'lim. Dan kita harus bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan desa Tanjung Sari ini ada suatu majelis, ada suatu pondok pesantren yang dimana di dalamnya mengkaji, mengajarkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah capek-capek jauh, tidak usah capek-capek ke luar negeri, sudah ada di Tanjung Sari. Dulu ya, ada namanya seorang tabi'in, murid daripada Sufyan Ats-Tsauri, namanya Zaid bin Khabab. Zaid bin Khabab adalah muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika hadir di majelis ta'lim, yaitu di Irak, ya, di Irak, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mendengar hadis. Kalau dulu ketika mengucapkan hadis pasti dengan sanadnya, an fulan, hadatsana fulan, hadatsana syaifi, sampai ke sahabat, sampai ke guru terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ini Zaid bin Khabab hadir. Ketika gurunya Sufyan Ats-Tsauri membacakan hadis, setelah selesai ada seorang temannya di sebelah berbicara, aku pernah mendengar bulan bin bulan
yang tadi diucapkan gurunya itu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau masih hidup. Ada di mana? Ada di Madinah. Maka pada saat itu Zaid bin Khobab langsung merencanakan untuk pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk menemui gurunya dari gurunya. Untuk apa? Supaya tersambung sanadnya, mata rantai, silsilah sehingga menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma bainal Irak wal Madinah, bukan saya sini ke Pasar Rebo ya. Irak ke Madinah zaman dulu ribuan kilometer, belum ada apa? Pesawat terbang, belum ada kendaraan-kendaraan cepat. Yang ada kuda sama onta, bisa berbulan-bulan. Akan tetapi karena mereka sangat cinta dan takzim kepada ilmu dan ahlul ilm, tidak menghiraukan jauhnya tujuan ataupun rintangan-rintangan, hambatan apapun. Saking cintanya kepada ilmu dan ahlul ilm, alhamdulillah kita kesini sudah ada kendaraan, sehat, duit ada, ya. Jadi jangan sampai kita syukur nikmat. Ya, ketika hadir di majelis taklim, kita tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Akhirnya tadi Zaid bin Khobab tadi mendatangi ke Madinah setelah melewati perjalanan berbulan-bulan. Setelah ketemu gurunya, diucapkan lagi sanad tadi. Ternyata gurunya yang tadi diambil tadi, ternyata gurunya lagi masih hidup, ada di Mesir. Ya, dari Madinah ke Mesir sama ribuan kilometer. Akhirnya langsung dilanjutkan ke Mesir, bertemu lagi dengan gurunya. Saking cinta, ta'zim, memuliakan ilmu dan ahlul ilmu. Ya, jadi kita ambil contoh ibrah daripada orang-orang terdahulu, pemuliaan mereka terhadap ilmu dan ahlul ilmu. Suatu hari ada lagi ya, namanya Asim Ad-Dimishqi. Beliau ulama Damaskus, yaitu Suriah. Nah, beliau mempunyai orang tua dan orang tuanya itu tidak memiliki harta lagi untuk membiayai anaknya, kecuali hanya satu-satunya rumah. Sehingga dijuallah rumahnya itu, diberikan rumah yang kecil dan sisanya diberikan kepada Asim tadi, masih kecil, diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke Al-Haramain, Madinah dan Mekah di zaman Imam Malik. Ya, Imam Malik akhirnya diberangkatkanlah oleh orang tuanya. Padahal beliau Asim ini Ad-Dimishqi, orang Damaskus, masih kecil, ya sekitar 12-13 tahun. Dibawalah beliau datang ke majelisnya Imam Malik, imam yang alim, ahlu sunnah wal jamaah. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Ya, beliau pada saat itu sudah menjadi imam. Apabila seseorang ada di Madinah atau Mekah, maka tidak boleh ada yang berfatwa selagi ada Imam Malik. Tidak boleh ada yang dimintai keterangan hukum kecuali yang boleh berfatwa hanya Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, maka beliau tuh yang anak kecil tadi menghampiri datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik pun memberikan pelajaran, kajian tentang ilmu hadis. Nah, si anak kecil tadi malah ngacung, ya, mengangkat tangan. Padahal Imam Malik itu imam yang agung, tidak ada berani ketika Imam Malik ngajar yang gerak sedikit pun yang tidak ada berkaitannya dengan pelajaran. Ya, yang boleh menulis atau enggak mendengarkan. Nah, si anak kecil tadi, namanya anak kecil ya, gak bisa diam, ya, mengangkat tangan, berarti untuk bisa izin ya, anak kecil ini. Nah, akhirnya tuh nanya, wahai Imam Malik, nanya, cuman sama Imam Malik dibiarkan. Nanya lagi kekeh, namanya anak kecil. Akhirnya Imam Malik itu udah suruh keluar. Ya, suruh keluar. Nah, kenapa Imam Malik begini? Karena Imam Malik imam, seorang ulama yang sangat menghormati hadis, kalam Rasulullah. Ketika dibaca ucapan atau hadis Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau memotong ucapannya. Bahkan kalau mau ngajar, Imam Malik nyimpen gahru, bukur, pakai pakaian yang paling rapi, paling wangi, paling mahal. Ya, bahkan suatu hari diceritakan Imam Malik ketika menyampaikan hadis Nabi belum selesai, dibikin kalian king. Beliau ditahan.
Ya, rasa sakitnya ditahan karena untuk apa? Karena untuk memuliakan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah selesai baru nyeri ya, gigit kalajengking Arab ya, gede. Nah tadi Imam Malik usir. Setelah diusir, Imam Malik setelah selesai pelajaran dipanggil ke sana kecil tadi gunung tidak kecil. Kalau lagi ada pelajaran orang gede, nanti kan masih kecil. Jangan nanya kalau belum dikasih instruksi untuk bertanya. Sini, ya, enggak, Malik saya pengen nanya cuma satu perkataan. Dikasih tahu kamu jangan lawan. Enggak, cuma satu saja Imam Malik. Saya cuma mau nanya tentang satu hadis. Betul ya udah. Akhirnya diambil rotan, dipukul 17 kali. Curiga ya, nama anak kecil nangis. Ya, akhirnya Imam Malik takut. Soalnya Imam Malik nyatanya dia orang sini, orang Madinah. Ternyata itu orang Irak. Akhirnya nangis. Imam Malik pun takut nih, kenapa nangis. Ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu nangis? Wahai Imam Malik, aku ini diberangkatkan oleh ayahku. Sampai-sampai ayahku itu menjual rumahku hanya untuk membiayai aku pergi menuntut ilmu. Dan aku datang ke Madinah hanya untuk bertanya, maksudnya pengen nanya tentang ilmu, tapi kau malah memukulku 17 kali. Ya, padahal ibunya pelan ya, supaya mendidik pelan. Akhirnya Imam Malik, jadi kamu orang jauh ya. Akhirnya sama Imam Malik, tadi aku memukul kamu berapa? 17. 17 kali. Ya udah, aku akan berikan kamu 17 hadis plus sanad-sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dikasih 17 hadis tuh langsung dihafal. Setelah itu 17, wahai Imam Malik pukul lagi dong. Kenapa? Ya supaya dikasih hadis lagi. Ya supaya dikasih hadis lagi. Jadi pengen dipukul lagi. Hakada. Ya keadaan orang-orang terdahulu terhadap ilmu, terhadap ulama sangat memuliakan. Jadi jangan sampai meremehkan ilmu. Bahkan kata Shahibu kitab Ta'limut Ta'lim ini, barang siapa yang ketika mendengar suatu ilmu yang pernah dia dengar, ya contoh misalkan pembahasan tentang apa, syarat-syarat wudu, pembatalan wudu, diulang dia. Nah berarti walaupun sudah 1000 kali, jangan sampai bosan ya, dengan ilmu. Berarti kalau misalkan udah 1000 kali masih bosan, bukan dianggap ahlul ilm. Orang-orang dulu itu ulang pelajaran 1000 kali, ulang balik ya. Diulang lagi. Kenapa? Karena sifat manusia itu pelupa, ada lupanya. Ya kita baca ngapalkeun sabaris, ngobrol kanu lain. Langsung ya. Ngomong geus kolot mah. Ya. Nah, hakada ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghormati, tidak memuliakan majelis taklim ataupun ilmu. Nah selanjutnya kita langsung bahas kajian selanjutnya. Biasa kita Al-Firqas karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qas Wahibul Masyad. Nah, di antara keutamaan khasiat roti, diulang lagi ya sedikit, bahwasanya barang siapa yang membaca roti, ya kata Syekh Ali bin Abdullah Baros, murid kecintaannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas. Ya, beliau barang siapa yang membaca roti, maka dia akan mendapatkan pengamanan di negerinya ataupun di rumahnya lebih daripada 70 pasukan kuda. Ya, kalau zaman dulu kalau misalkan sudah ada pasukan kuda, insya Allah negerinya aman. Kita lihat coba Indonesia ya, sebagai apa, mau gimana pun huru haranya, insya Allah tidak sampai kayak ya kerusuhan di Timur Tengah. Coba lihat di Timur Tengah ya, pasti sampai peperangan. Bahkan diceritakan ya, pas saya dapat kisah dari guru-guru saya yang belajar di Yaman, kalau ke Yaman yang bukan di Hadramut ya, ke Yaman Utara tuh orang-orang tuh bawa pistol tuh biasa ya, legal bawa pistol. Apalagi di Suriah perang Palestina ya. Jadi alhamdulillah Indonesia berkah negerinya para aulia, dakwah para habaib, menyebarkan roti. Alhamdulillah aman-aman saja. Jarang di Indonesia peperangan sampai ya berbulan-bulan, bertahun-tahun.
paling dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah majelis maulid, majelis rotib di mana-mana, insya Allah dengan adanya majelis rotib, majelis maulid menjadi pengaman untuk daerahnya dan untuk rumah-rumah khususon dan kepada seluruh daerah daripada daerah di Islam. Nah, beliau sekarang menjelaskan tentang cara membaca rotib. Qalu wa kana Sayyiduna Umar yuhibbul israr bi qiraatihi. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ya senang baca rotibnya pelan-pelan. Maksud pelan-pelan itu suaranya lirih, enggak kencang-kencang. Ya, Habib Umar nih mu'allif rotib, penyusun rotibnya. Wa yukrahu syuhratuhu wal jahru bihi. Dan beliau benci, maksudnya kurang senang kalau baca rotibnya suaranya terlalu tinggi, meninggikan suara. Kenapa? Li'annahu naf'allahu bihi bana amruhu kullah ala lutfi wal humur. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada suatu perkara apabila kita mengasaskan amal-amal kita dengan pelan-pelan atau maksudnya sir, ngumpet-ngumpet, sehingga yang mengetahui amal kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu kecuali. Jadi seakan-akan kita ketika duduk bersama orang-orang biasa ya, bukan orang yang menonjolkan daripada amal-amal. Nah, inilah para aulia, jadi menampakkan kepada orang itu biasa-biasa aja, kepada masyarakat biasa-biasa aja, tidak menimbulkan kelebihannya. Ya. Nah, wa'id dan fasir aqrab ila ikhlas. Dan begitu juga sudah jelas kalau orang bacanya sir lebih dekat kepada keikhlasan. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin." Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah Tuhanmu oleh dirimu secara tadarru. Tadarru itu benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah. Jadi kalau ketika zikir tuh hati itu benar-benar khusyuk, hudur, tadabbur. Ya. Jangan asal zikir garu-garu, zikir pikirannya makanan, zikir habis dia naon. Ya, zikir khusyuk, hudur, benar-benar menghayati apa yang dibaca. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Akbar, Allah maha besar. Ketika kita baca Allah Akbar, Allah maha besar, tidak ada yang maha besar kecuali Allah. Jadi tidak takut kepada siapapun, ya, kepada orang-orang zalim, kepada para penguasa. Ya, lihat orang-orang terdahulu, para ulama, la yakhaf lawmata laim, tidak takut kepada siapapun. Ya. Selagi dalam kebenaran, hak, batil, mau dihukum, mau dipenjara oleh pemerintah, sudah pasrah. Ya, sebagaimana sekarang kita lihat, yaitu imam besar, yaitu Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau ulama yang top, beliau ulama yang jarang di zaman ini. Beliau mengatakan yang hak tidak takut, mau dipenjara, mau disiksa, mau dizalimi, tetap Allah Subhanahu wa taala menjaga dan umat semakin cinta. Kemudian selanjutnya, tapi kata pengarang rotib dikomentari lagi, ini sama cucunya ya. Kita mah jangan ngomen-ngomen para ulama, belum ada apa-apanya. Nah, beliau cucunya, ya, jadi cucu kelima ya dari Syekh Rotib. Qultu, beliau katakan, wal ahsan fi qiraati hadha rotib idza kanu jama'atan aw afradan an yatawassatu fiha bainal jahri wal israr. Bihaitu yasma'u ba'duhum ba'dan. Nah, kalau misalkan kita bacanya secara bareng-bareng, kalau bisa bacanya jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu kencang, tapi antara kencang sama pelan, supaya apa? Sekiranya sebagian dari kita tuh mendengar. Supaya apa? Supaya yang nggak bisa jadi bisa, yang tadinya belum hafal jadi hafal. Ya. Terus selanjutnya diceritakan lagi daripada khususnya daripada rotib Abbas. Jadi ada suatu cerita bahwasanya ada di tempat
dusun di negeri ya Yaman, ditempati oleh Al-Mas'ud, keluarga Mas'ud, kabilah ya, suku daripada suku Arab. Nah, beliau nih, suku ini ya, orang-orang pedusunan ini sangat cinta kepada Habib Umar Shahibul Ratib ya. Semoga kita diberikan cinta kepada Shahibul Ratib, amin ya rabbal alamin. Wa annahu kanu yaqra'una ratibahu hadza aina ma nazalu min al-libana. Orang ini kabilah ini, suku ini, setiap kali turun dari pegunungan, dari bukit, dari tempatnya pasti baca roti. Untuk apa? Ya semata-mata dengan doa, dengan zikir, dengan meminta perlindungan kepada Allah, kita akan diberikan perlindungan daripada godaan jin, setan, orang-orang jahat. Nah, kemudian hatta nisa'ihum wasibyan, ya, semua hatta istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka baca, semua anak kecil, bahkan hampir semuanya hafal. Jadi bacanya enggak melihat kitab, enggak melihat bacaan, tapi karena sering baca jadi hafal. Nah, suatu hari biasa ya orang-orang Arab tuh kalau pedusunan tuh musuh-musuhan, kabilah itu musuhan, kesenggol dikit langsung perangnya satu suku. Kalau di sini tawuran antara banyak masih ayat video gitu. Kalau orang Arab kan gitu ya, temperamen tapi hati itu keras, gak boleh disenggol guys, musuhannya sakampung ya, musuhannya sakampung. Nah suatu hari musuh mau menyerang kabilah dari suku tadi, akan tapi karena sebab membaca roti, nah si musuh ini datang malam-malam mau ngintai ini, mau menyerang, nanti subuh-subuh mau menyerang. Pas mau ngintai, sama kata orang Islam, sesama Islam, sama-sama musuhan, karena orang-orang musuh itu jarang yang dakwah mereka ya. Bahkan di sana masih ada yang sholatnya 3 waktu, masih ada ya. Sholatnya 3 waktu, tahunya tuh zuhur sama asar itu bisa digabung setiap hari tanpa ada udur, tanpa ada safar, tanpa ada marid, sakit. Jadi bisa digabung. Nah, ketika pas mereka orang-orang yang lagi mata-mata melihat, ternyata orang-orang itu lagi baca roti, mendengar bacaan Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun 'alaih. Bismillah, dengan nama Allah. Amanna billah, saya beriman kepada Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun 'alaih, maka dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali takut hanya kepada Allah. Nah, si musuh ketika orang-orang baca bareng-bareng itu langsung diberikan rasa gentar, rasa takut kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bacaan-bacaan yang harus dibaca bareng-bareng itu bacaan roti ya. Lebih manfaat hasilnya, akarnya, pengaruhnya lebih manfaat. Terutama kalau misalkan kita membaca roti bareng-bareng, punya lagi wiridan sendiri ya, malam lagi sendiri, lagi tahajud, kita membuat ya zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah yang kita baca sendirian, sehingga tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan juga tambah ketika bareng-bareng. Nah, kemudian ada lagi cerita ya, banyak cerita-cerita ya, kita tambah satu lagi ceritanya. Jadi ini kitabnya terlalu padat ya, terlalu gamblang. Jadi ya saya harus ringkas dulu. Kalau dibaca semua lama, mungkin 10 tahun. Apalagi saya ini 11 kali ya sekarang. Ya. Nah, kuntu. Nah, Imam, kalau ada kuntu, aku katakan namanya pengarang ini Al-Firdaus Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qas. Beliau berkata, وقد شك إليه جماعة مرة في خوف شديد وزمان عديد من خيفة بطش قوم حرامية وهم محيطون به من فوقهم. Hampir sama ceritanya. Beliau pernah suatu hari ada yang mengadu suatu kaum. Nah, kaum ini sedang diincar, sedang dikelilingi oleh orang-orang jahat yang mau menyerang kaum ini. Dan udah dikepung nih, ya,
desanya mungkin dilembar dikepung, maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas ini ya, langsung memberikan saran kepada orangnya Nabi tadi ya. Idza fata 'alaikum syai'un ba'da qira'ati hadzal ratib fa ana dhaminun bihi ya. Udah ente baca ratib. Kalau misalkan udah baca ratib, ada sesuatu yang ente kehilangan dari harta atau keluarga, maka aku yang jamin, katanya Habib Ali bin Hasan. Kalau kalam-kalam ini kita belum paham, ya, maksud kita jamin karena ini kalam aulia tinggi, kita nggak paham. Habib Ali ini makomnya kutubiyah ya, kutub Habib Umar juga sama. Nah, aku yang menjamin. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalkan ente udah baca roti, ada yang kehilangan, aku yang jamin pasti kembali lah. Ternyata dibaca. Setelah dibaca, maka tidak ada pengaruh satupun. Jadi nggak jadi nyerang, nggak terkena apapun. Dengan berkahnya membaca roti al-aqwas, semua roti al-aqwas, al-adad. Ya, jadi ulama-ulama terdahulu itu mengarang, menyusun zikir-zikir yang mudah dibaca, mudah dihafal dimanapun kita baca ya. Dan pengaruhnya, manfaatnya, khasiatnya banyak. Khasiatnya untuk perlindungan dari gangguan jin, setan. Baca roti sehingga kita dilindungi dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Nah, kemudian di sini setelah itu kita membahas fi fadhilil dzikri wal hasal. Fadilah berzikir kepada Allah dan anjuran untuk memperbanyak zikir. Ya, seyogianya setiap hamba itu selalu zikir. Zikir itu bisa bil lisan, bisa bil qulub. Ya. Paling afdal apa? Paling afdal memadukan lisannya berzikir, hatinya berzikir. Nah, ini yang paling susah. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu, ya jangan sampai nggak zikir. Ya. Jangan sampai nggak zikir. Minimal, ya, kalau misalkan ada yang zikir tapi belum bisa khusyuk, kudu minimal mulut kita terjaga dari gibah, dari ngomongin orang, menggunding orang, kata-kata yang tidak bermanfaat. Minimal mulut kita menjadi saksi pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ayat faqad qala ta'ala, adapun ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berzikir adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Maksudnya apa? Diingat, dizikir ya, di lisan atau ingat Allah. Jadi kalau misalkan ada kaum atau saudara-saudara kita yang beda aliran, ngapain sih zikir sampai ribuan ya, sampai ratusan? Nabi gak ngajarin ya. Gak ada Nabi, bukan Nabi gak ngajarin, ente gak baca ya. Ada kan orang-orang tuh ngapain zikir? Udah zikir yang diajarin oleh Rasulullah. Orang di nas Al-Qur'annya aja pakai ya, umum. Zikir sebanyak banyaknya, zikir banyak, terserah mau zikir, yang penting bukan zikir yang tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada contoh zikir untuk apa? Baca banyak, untuk apa? Pelet dan lain-lain. Ayah kan yang mau saat lima obat ya, supaya dia mahabbah Allah. Nah, salah ternyata salah. Zikir itu dianjurkan supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat ya, lanjut lagi. Nah, ini satu hadis lagi ya, dikatakan wa ammal akhbar 'anil mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menganjurkan untuk memperbanyak zikir, faqad qala sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya dzakirallah bil ghafirin kal muqaddir khalfal fali. Orang yang selalu mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai. Kan banyak ya sekarang orang yang lalai banyak, lalai dengan handphone, lalai dengan istrinya, lalai dengan anaknya, lalai dengan perniagaannya, banyak kan? Kalau misalkan kita niatnya bukan untuk kebaikan selain zikir, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kata beliau ya dalam hadis,
Orang yang berzikir di antara orang-orang lalai seakan-akan orang yang berperang di belakang orang-orang yang kabur dari peperangan melawan orang kafir. Orang perang melawan orang kafir nih, pahalanya syahid. Pahala syahid itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan untuk memuliakan orang syahid, ketika dikuburkan nggak boleh diganti itu. Pakaiannya udah dikuburkan dengan pakaian yang ketika dia digunakan untuk perang, jangan dikafani, udah dikuburin langsung. Nah, orang yang berzikir di antara orang-orang yang lalai seperti orang yang perang di belakang orang-orang yang kabur dari peperangan melawan musuh. Nah, ini perbandingannya. Terus selanjutnya wala birau fil ghafilin fagus min akhdar bi syajarin jabis. Kemudian dibandingin lagi sama Nabi. Orang yang selalu senantiasa berzikir seperti ranting yang hijau di antara pepohonan yang mati, pepohonan yang kering. Gimana kalau melihat itu? Aneh kan? Ya, berseri-seri. Nah, begitu juga ketika kita nanti yaumul qiyamah, ketika kita sering berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat. Nah, ketika kita di dalam, maka kita di antara orang-orang yang lalai, kita akan dikenal oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat kita, oh ini umatku ketika dia di dunia sering berzikir, sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya, dengan hadirnya kita di sini, kita termasuk orang-orang yang dicatatkan sebagai orang-orang yang selalu berzikir, sehingga di yaumul qiyamah nanti kita termasuk orang-orang yang selamat dan bisa diselamatkan, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.